Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal Ghawzil A'zam Syahbi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhin anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah ila hadrati Syekh Zainuddin Malibari wa ila hadrati Syekh Bakr Syata wa usulihim wa furihin ila hadrat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 tahun kita ngaji kitab Fathul Mu'in dengan i'anahnya, karena yang kami baca untuk penjelasan itu i'anahnya. Kita sudah selesai jilid 1 dan kita masuk kepada jilid 2. Karena i'anah ini ada 4 jilid. I'anah ini ada 4 jilid, dan i'anah inilah dan Fathul Mu'in inilah kitab yang menjadi rujukan utama panjenenganipun Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Mari kita mulai di jilid 2-nya nggih. Pertemuan terakhir kemarin termasuk pertemuan terakhir di jilid 1. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun ana fasal suci fi sholatil jamaati ing dalem mertelake salat jamaah. Ay fi bayan ma ta'allaq bis sholati min haitsul jamaah, yaitu maksudnya apa? Bab ini di dalam i'anatul thalibi itu menjelaskan tentang apa-apa yang berhubungan dengan sholat berjamaah, syaratnya, adabnya, kemakruhannya, apa-apa yang membatalkannya. Wa haqiqatul jama'ati huna al-irtibat al-hasil bainal imam wal ma'mum. Nah, paling sedikit-sedikitnya jamaah di sini maksudnya apa? Yaitu adanya irtibat antara makmum dan imam, yaitu adanya jamaah antara makmum dan imam. Nabi mengatakan, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah, barang siapa orang yang lari kelaru-laru jalan untuk melakukan sholat wajib dengan berjamaah, dengan tindak teng masjid, teng mushola, kok niate badhe nglampahi sholat berjamaah, fahyaka hujjatin, maka dia seperti melakukan ibadah haji. Wa man masya ila sholatin tatawu'in, barang siapa orang yang berjalan untuk melakukan sholat sunnah, fahyaka umratin nafilati, maka dia seperti melakukan umroh yang sunnah. Jadi gede banget ganjarane sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita semuanya meninggalkan sholat berjamaah kecuali kalau memang terpaksa. Wa fil minahi saniyati 'alal wasiyatil mabtuliyati lil qutbi asy'arani wa qad kana salafu. Di dalam kitab Minah Husaniyah dikatakan wa qad kana salafu yu'adduna fawata sholatil jamaah musibah. Para ulama salaf itu kalau sekali saja ketinggalan sholat berjamaah, maka mereka itu menganggap itu musibah terbesar di dalam hidup mereka. Kanjeng Nabi mengatakan boleh membakar rumah siapapun orang yang tidak mau sholat berjamaah. Saking pentingnya, saking dianjurkannya melakukan sholat berjamaah. Waqat waqa'ana ba'dhum kharaja ila haidin. Ada di antara mereka yakni hadiqatun nakhlin faraja'a wa qala wa qad shalan nas salat al-'asy fa qala inna lillah fatatni salat al-jamaah. Jadi pernah ada orang yang jalan-jalan ke kebun, kemudian dia kembali ke rumah untuk sholat asar. Ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar, maka dia mengatakan fatatni salat al-jamaah, sungguh aku telah ketinggalan sholat berjamaah.
Maka ushidukum aliyya anna haiti alal masakin shadaqah. Maka gara-gara dia satu kali sholat berjamaah ketinggalan, gara-gara ngecek kebunnya, maka saat itu juga semua kebunnya disodakohkan kepada fakir miskin. Saking beratnya pahala sholat berjamaah. Kemudian lam takun tafutuni sholatun fil jama'ati fa nazala bi dhaifun fa shaghalat bi sababi an sholatil isya fil masjid fa kharajtu atlubul masjid li al-usalli fihi ma'an nas fa idzan al masajidu kulluha qad shalla ahluha wa khuliqat ya faraja'at ila baiti wa ana hazin ala famati sholatil jamaah. Ada seorang ulama namanya Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri niki pada suatu malam ada tamu. Ketika ada tamu, ulama yang satu ini kemudian beliau itu sibuk sehingga dia itu menunda sebentar untuk menerima tamu tersebut ya. Kemudian beliau mengatakan setelah tamunya selesai, dia mengira masjidnya itu belum selesai sholat isya sehingga dia segera pergi ke masjid untuk sholat isya. Tapi ternyata setelah sampai masjidnya sudah selesai dan dikunci. Maka kemudian dia tahu bahwasanya satu kali sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Maka beliau mengatakan fasholaitul isya'a sab'in wa ishrina marrah. Aku sholat isya 27 kali. Summa nimtu. Ketika dia sholat isya 27 kali untuk mengganti sholat isya yang ketinggalan tadi, kemudian dia tidur. Faro'ani fil manam. Aku melihat dalam tidurku. Wahi ala farasin ma'aqamin ala khailin. Aku melihat aku itu naik kuda. Kemudian ada juga orang-orang lain juga naik khuyul. Bahum amam yu'ana arqud. Yang lain itu naik keledai, tapi kenapa mereka itu lebih cepat larinya daripada kudaku? Kemudian faltafatu ilayya wahidun minhum wa qala salah satu di antara mereka ada yang memalingkan wajahnya kepada saya dan mereka mengatakan bahwasanya walima ya akhi, sungguh mau kendaraanmu itu kudamu enggak akan bisa mengalahkan kami semua. Loh, walima ya akhi, kenapa wahai saudaraku? La ana shallainal isya fil jama'ati. Loh, kami kan kalau salat isya berjamaah. Wa anta qad shallaita wahdak, dan sedangkan kamu salat 27 kali isya tapi sendirian. Fastaiqatu wa ana mafhumun hazinun. Dikatakan mafhumu hazinin. Dikatakan bahwasanya setelah aku bangun tidur aku baru sadar. Walaupun kita salat 27 kali dibandingkan dengan sholat sekali tapi berjamaah, bagi Allah tetap lebih utama dan lebih afdal sholat satu kali tapi dengan berjamaah. Namanya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan ketinggalan sholat isya berjamaah. Fa shalla tilkal lailah hatta tala'al fajru jabbaran lima fatahu min sholati isya fil jamaah. Ketika dia ketinggalan sholat berjamaah isya, maka akhirnya untuk mengganti rasa menyesalnya tersebut, beliau sholat isya mulai isya tepat sampai subuh. Karena bagi beliau tidak bisa diganti dengan berapapun sholat isya berjamaah ini. Dan itu juga disebutkan nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak kisah-kisah, misalnya Syekh Maimun bin Mahron, seorang presiden, Allah alam bisawab, gara-gara dia rapat kemudian ketinggalan sholat berjamaah, maka semua yang ada di dalam pemerintahan ditinggal sama dia. Saya nggak mau lagi jadi presiden, gara-gara jadi presiden aku satu kali sholat berjamaah ketinggalan. Masya Allah, ini kalau dilakukan di kita, Masya Allah ini. Aku nggak mau lagi jadi yang lain lah, PNS. Gara-gara PNS aku ketinggalan satu kali sholat berjamaah, saya nggak mau jualan lagi dan seterusnya. Ini sholat berjamaah penting. Ada seorang ulama, anaknya meninggal dunia, kemudian dia bersedih. Anaknya meninggal dunia, kemudian ada 70.000 orang yang bertakziah ke rumahnya. Kemudian setelah itu
besoknya anaknya nggak meninggal dunia, anaknya tidak meninggal dunia, tapi Pak namanya, tapi dia karena kecapean ya, ketinggalan sholat berjamaah. Maka beliau mengatakan, hada hazin, hada musibah, hadhil musibah. Sungguh hari ini aku mendapatkan musibah yang sangat berat, yaitu sangat besar, yaitu tinggalan satu kali sholat berjamaah. Aku heran kenapa orang-orang itu ketika anakku meninggal pada takziah, padahal aku nggak bersedih sama sekali, tapi ketika aku satu kali sholat berjamaah ketinggalan, aku bersedih sekali. Tidak ada orang yang bertakziah kepada diriku. Jadi bagi beliau kehilangan anak itu biasa. Tapi kalau sudah ketinggalan sholat berjamaah, masya Allah susahnya luar biasa. Nah ini makanya kita semuanya hendaknya sholat berjamaah. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab yaitu Kifayatul Adzkiyah, tiang niku nak kerso sholat berjamaah, kemudian imamnya kok sah, seluruh jamaahnya sah. Kok imamnya mboten sah, salah satu jamaah yang lain ada yang sholatnya sah, jadi mujawwad tajwidnya jelas, maka semuanya sholatnya sah. Kok imamnya mboten sah sholatnya, megepel-gak-pleguk, makmumnya nggih mboten ada sing fasih bacaane, tapi kok jamaahnya kok lurus, ya jamaahnya lurus, syukur merapat, maka semua orang yang sholat di situ dianggap sah dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kanu ya'uzuna anfusahum sab'ata ayyam idza fat ahaduhum sholatal jam. Ada tradisi di zaman para ulama dulu, ketika mereka satu kali saja sholat berjamaah ketinggalan, mereka melakukan yaitu memasang tanda kedukaan. Kalau kita ya memasang bendera merah ya, sama memasang di rumahnya itu tanda kedukaan selama 7 hari. Ya, kalau kita itu bisa tahu, orang ini sholatnya jamaah terus nggak sih, lihat depan rumahnya. Kalau depan rumahnya nggak ada bendera kesedihan, maka dia selalu sholat berjamaah. Tapi kalau di rumahnya ada bendera kesedihan, kalau kita bendera merah lelayu itu loh, maka dia itu pasti dalam posisi sedih, dan posisinya adalah karena ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kalau orang anaknya meninggal biasa nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau sampai sampai ketinggalan sholat berjamaah, baru dipasang tomprang kami dalam keadaan berduka. Masya Allah. Kehilangan anak biasa, kehilangan orang tua biasa. Ketika kehilangan sholat berjamaah 7 hari masang tanda berdukaan. Ini para ulama, masya Allah. Nah, wagilat rok'ah. Ada yang mengatakan di dalam kitab yang lain enggak berjamaah belas ya. Pokoknya ketinggalan 1 rakaat pasang tomprang kesedihan 7 hari. Waduh niki. Jadi saya Pak Lurah ya. Ngapunten Pak Lurah, kula niku ndek wau kok ketinggalan 1 rakaat Pak Lurah, pripun Pak Lurah? Itu nyontolong sak kampung masang bendera merah putih setengah tiang. Masya Allah ini. Jadi seperti itu. Ini tradisinya para ulama. Memasang bendera setengah tiang itu tidak menunggu presiden meninggal dunia, tapi yaitu ketika ketinggalan sholat berjamaah. Karena kalau orang soleh meninggal, kita senang, dia segera ketemu sama Allah, dia segera mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sampai ketinggalan sholat berjamaah, ini adalah kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang mengatakan jadi kalau ketinggalan sholat berjamaah maka 7 hari memasang tanda duka. Kalau ketinggalan 1 kali rakaat maka memasang 3 hari tanda duka. Jadi tanda duka itu bendera setengah tiangnya 3 hari. Dikatakan wa syuri'at al jama'at wa qaulu bil Madinah. Sholat berjamaah niku Pak Bu nembe dipun syariataken ketika Kanjeng Nabi wonten kota Madinah. Lah bi Makkah. Maksudnya mboten teng Mekah. Liqahril sahabat, karena sahabatnya Kanjeng Nabi itu keras sama Kanjeng Nabi. Dirusak rumahnya, fil jama'ati wa atas qad sallaitu. Wa ana mafhum wa hazin. Maka Nabi Yusuf muddata maqamihi bi Makkah salat. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya Kanjeng Nabi itu tinggal di kota Madinah, Mekah itu selama 13 tahun. Dan beliau aqamal jama'ata wa
ghadaba 'alaiha radhiyallahu anhu kana maqhurina bi yusalluna fi jama'atin. Maka dia dia itu selama di Mekah Kanjeng Nabi Muhammad itu diancam ya, takutnya nanti umatnya Kanjeng Nabi nanti dilempar kotoran dan seterusnya, maka saat itu tidak sholat jamaah dulu di masjid. Betul apa-apa. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah tidak sholat jamaah di masjid, Pak. Kapan? Ketika terjadi bahaya. Nanti sholat di masjid nanti dilempar-lempar kotoran lagi, diganggu sama orang kafir. Maka kalau misalnya ada corona, kok kita sementara tidak sholat berjamaah di masjid, selama memang Pak pemerintah sudah melakukan riset yang cukup dan terukur, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan barokah. Semoga kita berkumpul di sini kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafun shalih. Al-Fatihah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.